Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan ibadah keluarga di hari Rabu pada saat ini. Tentunya dengan tetap semangat dan disiplin di dalam masa-masa Prapaskah ini, kita harus selalu giat bersekutu dengan Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 156, nama Yesus berkumandang. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa untuk mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, kembali kami naikkan puji dan syukur kepadamu. Seraya berkat yang melimpah yang kami rasakan sepanjang hidup ini. Terima kasih ya Tuhan karena penyertaan-Mu jugalah, kasih-Mu jugalah kepada kami. Sehingga hari ini kami bisa bersekutu bersama seluruh keluarga di Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor. Kami mau merenungkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Biarlah mulut bibir-Mu hamba-Mu ini ya Tuhan, Engkau urapi dengan hikmat dari Tuhan, sehingga dapat berkata-kata sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu yang mendengar di mana saja mereka berada mendapatkan hikmat dan didikan Tuhan. Sehingga kami semua dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga dengan yang 38. Demikian bunyinya.
Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan Injil Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Yesus, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, perenungan kita pada hari Rabu ini di keluarga, ibadah keluarga, dengan tema yang sangat menarik, yaitu berpikir seperti Allah. Berpikir seperti Allah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti seorang ayah atau seorang ibu. Tentunya sifat bahkan cara berpikir seorang anak diharapkan tidak jauh daripada orang tuanya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 pun di situ menyebutkan bahwa Allah itu sebagai Bapa dan kita orang-orang yang percaya disebut sebagai anak-anaknya. Berarti pikiran kita, pikiran manusia tidak boleh jauh-jauh dengan pikiran Allah. Apa yang kita pikirkan harus selaras dengan pikiran Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, timbul pertanyaan, sebetulnya apa itu pikiran Allah? Dan apa pula itu pikiran manusia? Mengapa kita manusia harus berpikir seperti Allah? Itu yang menjadi pertanyaan kita di perenungan sore hari ini. Kalau kita flashback lagi dalam bacaan kita bisa melihat di sana bahwa di ayat yang ke-27 memberikan contoh kepada kita bahwa apa yang dimaksudkan dengan pikiran Allah dan pikiran manusia. Kita lihat mulai dari pembacaan ayat 27, Yesus kemudian dalam penginjilannya bersama-sama dengan murid-muridnya, kemudian masuk ke kampung yang satu, ke kampung yang lain. Di sana disebutkan masuk di daerah Kaisarea Filipi. Kota ini sudah menjadi reruntuhan kalau sekarang ya. Tetapi dulu kota ini terletak di antara Suria yang sekarang dan Israel, tepatnya di dataran tinggi Golan. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa tanggapan orang-orang yang baru mengenal Allah, baru mengenal Yesus itu? Siapakah Yesus itu menurut orang-orang? Dan kemudian murid-murid Yesus mereka berkata,
engkau adalah Nabi Elia. Ada juga yang berkata engkau adalah seorang di antara nabi. Dan banyak pandangan-pandangan. Orang-orang ini mewakili yang dibilang pikiran manusia. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagaimana pandangan kalian, murid-muridnya itu sendiri, tentang diri Yesus, siapa Yesus? Kemudian Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang maha tinggi. Ini suatu pengakuan yang luar biasa yang diucapkan oleh Rasul Petrus dan murid-muridnya, bahwa mereka mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Inilah perbedaan ketika ditanya orang-orang yang lain berpikir seperti manusia, tetapi pikiran daripada Rasul Petrus dan murid-muridnya ini adalah pikiran Allah, mewakili pikiran Allah. Itu yang menjadi pokok perbandingan sebagai perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mulai masuk dalam inti daripada cerita Injil ini, mulai dari ayat yang ke-31, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bisa berpikir seperti Allah. Hal yang paling pertama yang menjadi syarat untuk kita untuk bisa berpikir seperti Allah adalah yang pertama, kita harus mengaku dan mengikut Yesus. Inilah yang dilaksanakan oleh murid-murid Yesus ketika mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Mereka mengikuti selama 3 tahun. Kemudian mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, menjadi orang Kristen. Setelah kita mengaku kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa kemudian Dia mau mati menderita, tetapi kemudian Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita, apakah kita bisa konsisten berpikir seperti Allah? Atau jangan hanya sesaat aja. Di keadaan tertentu kita berpikir seperti Allah, di keadaan yang lain kita berpikir seperti manusia. Ini yang terjadi kepada Rasul Petrus yang tadinya dia mengaku Yesus sebagai Mesias, tetapi kemudian di ayat yang ke-32 juga dijelaskan secara gamblang bahwa Yesus menceritakan tentang satu rahasia, bahwa dia harus menderita, dia harus mati, disalibkan, dia harus ditolak oleh tua-tua Yahudi. Kemudian tentunya Petrus memberontak, tidak menerima terhadap Tuhan mereka, apa yang harus dijalankan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Petrus menegur, menarik Tuhan Yesus, kemudian dia menegur Tuhan Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebaliknya, dia kembali menegur Petrus. Bahkan dia bilang, enyahlah engkau iblis. Jadi yang pertama, Rasul Petrus yang menjadi orang yang berpikir seperti Allah, sekarang dia berpikir seperti manusia, bahkan seperti iblis. Ini yang harus kita waspadai, bahwa tidak cukup syarat pertama untuk mengaku dan mengikut Yesus di dalam kehidupan beriman kita untuk menyelaraskan pikiran kita sebagai manusia menjadi seperti pikiran Allah. Tidak sampai di situ. Petrus seringkali juga mewakili kehidupan kita. Yang kadang-kadang ketika kita mendapatkan hikmat Tuhan, baik itu sukacita, baik itu penderitaan, tetapi kita tidak bisa melihat hikmat yang diberikan oleh Tuhan, kita tidak dapat mempertimbangkannya dengan baik. Apa maksud Tuhan? Jangan-jangan kita ditegur oleh Tuhan, tapi kita tidak mengerti tentang maksud Tuhan. Kita rajin beribadah, kita rajin mengikuti persekutuan,
seorang bapak di rumah mengikuti PKB, seorang ibu di rumah mengikuti persekutuan kaum perempuan, anak-anak selalu mengikuti kegiatan IHMPA, IHMPT, pemuda-pemuda selalu rajin mengikuti ibadah GP. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ketika kita diperhadapkan pada persoalan-persoalan hidup yang mungkin kita rasa berat, Petrus yang tadinya disebutkan menjadi batu karang yang teguh, tetapi kemudian menjadi batu sandungan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita mewakili apa yang dialami oleh Petrus. Kita diingatkan di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 yang mengatakan bahwa supaya kita jangan sampai dikuasai oleh hikmat atau pikiran dunia, tapi harusnya kita dikuasai oleh pikiran dan ketulusan kemurnian Allah. Jadi kalau kita mau konsisten untuk berpikir tetap seperti Allah, dan sungguh-sungguh pikiran kita dikuasai oleh hikmat daripada Tuhan Yesus, kita harus melanjutkan kepada syarat yang kedua. Apa itu syarat yang kedua? Harus menyangkal diri dan memikul salib. Ayat yang ke-34. Dengan jelas mengatakan bahwa jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri. Penyangkalan diri ini diartikan sebagai kita manusia mematikan seluruh keinginan daging kita, seluruh keinginan duniawi kita. Makanya dunia itu membenci orang Kristen. Karena kita harus menjauhi keinginan dunia. Keinginan daging. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Menyangkal diri juga bukan hanya ketika kita sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Tetapi itu hanya di bibir saja, di mulut saja. Harus kita lakukan di dalam setiap perbuatan kita. Karena ibadah yang sejati itu bukan terletak kepada bagaimana rajinnya saudara beribadah. Tetapi ibadah-ibadah aktual, apa yang kita lakukan sehari-hari. Memikul salib juga harus dengan kerelaan hati. Kita harus mau menerima tanggung jawab dan konsekuensi ketika kita menjadi murid Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi konsekuensi ketika kita mau memikul salib derita Tuhan Yesus. Mengandalkan hikmat atau pikiran Allah dalam hidup kita itu memang penting sekali harus kita lakukan. Jangan pakai hikmat manusia. Contoh yang sederhana, kadangkala kita di rumah atau di mana saja ketika kita sudah mulai sakit, kadang-kadang kita menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Bahkan kita mungkin merasa lebih pintar dari dokter. Ketika kita sakit, kita beli obat aja sendiri. Kenapa? Karena kalau kita pergi ke dokter, ke rumah sakit, ada biaya yang besar yang diperhadapkan dengan kita. Ada banyak aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Ada pantangan-pantangan yang harus kita laksanakan sesuai dengan perintah dokter. Gak enak kalau kita pergi ke dokter. Makanya dengan hikmat kita sendiri, kita berusaha untuk menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita dalam pergumulan hidup kita merasa berat. Banyak kali persoalan yang menghadapi, tantangan yang kita hadapi. Apalagi di COVID-19 yang saat ini yang selalu bermutasi, selalu ada bahayanya. Itu membuat kita semakin jauh dengan hikmat Allah. Tetapi ketika persoalan itu kita bawa kepada Tuhan Yesus, biarlah kita menjadi pasien daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita menjadi pasien Tuhan Yesus, tidak ada biaya apapun di sana. Tidak ada beban biaya yang saudara mau tanggung di sana. Bahkan saudara-saudara itu dan saya
dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita juga harus selalu mengikut Tuhan. Harus juga selalu berbicara dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan yang paling penting, jangan pernah meninggalkan Tuhan demi apapun itu. Yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah tidak boleh khawatir. Ayat yang ke-35 disebutkan bahwa kita tidak boleh khawatir hanya demi kehidupan tubuh saja. Murid-murid Tuhan pun merasakan ketika Tuhan Yesus bilang bahwa dia akan meninggalkan mereka. Mereka khawatir. Hal kekhawatiran mungkin wajar untuk manusia, tetapi ketika kita melanjutkan kekhawatiran itu yang berlebihan, itu tentunya tidak baik di dalam perkembangan iman Kristen kita. Kita khawatir menjadi warga minoritas di negeri ini. Karena biasanya kalau kita minoritas, karir kita, jodoh kita, semuanya kita khawatir bisa lepas. Keuntungan kita, semuanya bisa lepas. Kita khawatir apa yang akan kita makan besok hari. Kita khawatir akan pakaian, sepatu yang akan kita pakai. Kita khawatir tentang apapun. Bahkan kalau Bapak Ibu, termasuk diri saya, seringkali kita kalau mau pergi ke kantor atau mau pergi kemana, kalau handphone ketinggalan, wah khawatir sekali. Handphone menjadi sesuatu barang yang cukup berharga kalau ditinggalin. Kata anak muda sekarang mati gaya. Kalau kita lupa bawa Alkitab, kira-kira bagaimana Bapak Ibu, adik-adik sekalian? Memang kekhawatiran itu sering membuat hati kita menjadi tawar. Tetapi ayat yang ke-35 menyampaikan kepada kita supaya kita jangan takut. Gak usah takut. Bahkan takut kehilangan nyawa karena Kristus. Karena hadiahnya jelas di situ bahwa kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena di ayat yang 36 dan 37 mengatakan bahwa setiap orang yang takut akan kehilangan nyawa, itu juga akan sia-sia. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini, kehormatan, kekayaan, wanita, apa ya pun yang ditawarkan. Tapi kalau ketika kita kehilangan nyawa karena menyangkal Kristus, maka hadiah yang harusnya kita dapatkan, hidup yang kekal, yang manis, tidak dapat bisa kita nikmati bersama Kristus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang menjadi penutupan dalam kesempatan kita perenungan pada hari ini adalah yang keempat. Bahwa janganlah pernah merasa malu mengikut Yesus. Ayat 38 mengatakan dengan jelas, sebab barang siapa yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Dan ditegaskan lagi di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Jelas sekali bahwa Tuhan akan menyangkal kita juga. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di daerah Pennsylvania, di negara bagian Philadelphia, Amerika Serikat. Ketika di sana ada sebuah gereja yang kecil, pada masa itu ada seorang gadis kecil yang berasal dari tempat yang kumuh, yang miskin. Kemudian suatu hari dia datang untuk mengikuti sekolah minggu.
Sebagai anak-anak dia rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia datang ke gereja itu dengan pakaian yang lusuh, tubuh yang mungkin berbau, rambutnya yang acak-acakan. Yang dia dapatkan adalah perkataan bahwa tidak bisa masuk ke gereja karena bangku sudah penuh. Padahal yang terjadi adalah bangku masih ada. Karena sebagian dari umat menolak sang gadis kecil ini. Karena keadaannya, karena kemiskinannya. Yesus juga sudah mengungkapkan di dalam pembacaan kita bahwa dia juga akan ditolak oleh tua-tua. Dia akan ditolak oleh ahli Farisi. Dia akan ditolak oleh imam-imam. Jadi seorang gadis yang kecil ini ketika dia mau masuk ke gedung gereja untuk beribadah di sekolah minggu, dia ditolak. Ditolak bukan karena apa-apa. Karena apa yang dia pakainya, apa yang terlihat oleh manusia. Yang terlihat di pikiran manusia bahwa anak gadis ini tidak layak untuk datang kepada Yesus. Kemudian ketika itu dia sempat bertemu dengan pendeta di jemaat tersebut. Kemudian si pendeta datang selalu berkunjung ke rumahnya, mengetahui akan keberadaan anak tersebut, anak gadis tersebut. Dan berlalu waktu, ada anak ini mungkin sakit. Dalam waktu mungkin 1-2 tahun anak itu meninggal. Kemudian didapatkan bahwa dia ada secari kertas dan kemudian ada sejumlah uang 57 sen. 57 sen itu kalau kita hitung kurs dolar untuk rupiah hari ini sekitar 7.900 rupiah pada waktu itu. Yang dikumpulkan selama 2 tahun oleh anak ini. Dan dia menuliskan bahwa dengan uang ini dia akan memberikan kepada gereja untuk membangun gereja yang besar yang bisa menampung siapapun yang datang kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu akhir dari kisah ini, berita ini tersebar. Kemudian saat ini kita bisa saksikan di gereja itu menjadi salah satu gereja terbesar di Amerika Serikat. Yang lahannya terdiri dari gereja, terdiri dari sekolah, universitas, bahkan rumah sakit pun ada di sana. Jadi hal yang tidak dipikirkan oleh manusia. Anak ini tidak pernah malu untuk mengatakan siapa dirinya. Dia tidak akan pernah malu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di akhir perenungan kita, saya sampaikan bahwa kuncinya kepada kita semua. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang bapa, sebagai seorang anak, seorang kakek, jangan pernah merasa malu untuk mengikuti Yesus. Karena ada hadiahnya, suatu hari kelak kita akan melihat buah-buah mengikut Yesus. Ketika anak manusia datang di dalam kemuliaan Bapanya, kita juga akan diakui sebagai anak-anak Bapa. Kita akan mengambil bagian bersama Kristus. Dan ingatlah selalu bahwa pikiran Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, pikiran itu jugalah yang mengirimkan anaknya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya kita semua beroleh kehidupan yang kekal bersama Bapa di sorga. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa syafaat. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan karena penyertaan-Mu kepada kami umat-Mu, umat yang percaya ini sungguh-sungguh Engkau kasihi, sungguh-sungguh Engkau pikirkan sebagai umat-Mu.
kami mendapatkan hikmat luar biasa di dalam perenungan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami tahu ya Tuhan, apapun yang kami lakukan mengandalkan kekuatan kami, tapi kami yakin dan percaya semuanya itu sia-sia. Kami mau mengandalkan Engkau sebagai Tuhan kami. Kami tidak akan mengkhawatirkan kehidupan kami dengan sifat kedagingan kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau mau campur tangan di dalam semua pergumulan kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah para pemimpin bangsa kami ini bisa mendapatkan hikmat Tuhan, bisa mendapatkan segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan sehingga bisa bekerja sama, bertanggung jawab bersama-sama dengan gereja Tuhan. Sehingga setiap kami umat yang percaya tetap selalu dalam perlindungan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus juga untuk gereja kami GPIB Sola Gracia ya Tuhan, di dalam perkembangan perjalanan iman kami ya Tuhan. Kerinduan kami tentang pembangunan gereja, Tuhan tahu, Tuhan lihatlah itu, bukalah pikiran hati kami sehingga kami tahu tentang maksud Tuhan. Apapun yang menjadi hambatan kami untuk mendapatkan lahan, untuk mendapatkan izin, kami yakin dan percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik buat kami. Kami tidak pernah bisa mengandalkan diri kami sendiri, tetapi biarlah kami mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang ada di Jemaat GPIB Sola Gracia, dari keluarga yang berada di sektor 1, 2, dan 3, serta 4. Biarlah Tuhan selalu menolong kami sebagai keluarga kecil, keluarga Tuhan. Di sanalah kami mulai mengaku Engkau sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Bahkan kami tidak pernah berhenti untuk mengikut Engkau, untuk memikul salib Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam keluarga, setiap keluarga ini ya Tuhan, banyak sekali pergumulan, banyak yang mengalami sakit ya Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan, kami yakin dan percaya ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan beriman kami. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang beriman, barang siapa yang berhikmat dengan pikiran Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkau jamah ya Tuhan yang sakit ini ya Tuhan, sehingga bisa total disembuhkan. Hanya karena kuasa-Mu semuanya bisa terjadi. Bapa dalam kerajaan surga, banyak persoalan juga di dalam kehidupan keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Di dalam pergumulan untuk pekerjaan di masa-masa yang sulit ini, Tuhan kiranya tetap berkati, memberikan pekerjaan yang layak, sehingga kami tidak perlu khawatir akan hari esok. Tuhan juga berkati untuk orang-orang yang kami kasihi, orang-orang janda, duda, anak yatim piatu, dimanapun ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap selalu menjadi penolong, menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Biarlah kami menjadi saluran berkat untuk mereka, supaya mereka bersama-sama dengan kami bisa menikmati pertolongan Tuhan sampai Kristus datang kembali. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan yang menjalani studi. Kiranya Engkau berkati, memberikan pertolongan, memberikan hikmat, pendidikan yang baik yang berasal dari Tuhan. Juga diperlengkapi dengan hikmat yang berasal juga dari firman Tuhan, sehingga apapun yang mereka laksanakan mengikuti setiap ujian, setiap perkembangan di dalam pembelajaran mereka dapat menangkap dengan baik, mengejarkan segala soal dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta kami sebagai KMJ di Sola Gracia. Kiranya Engkau selalu berkati, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, sehingga
Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri bisa membimbing kami sebagai pelayan Tuhan, sehingga kami semua dapat berkat daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk anak-anak muda kami yang dalam pencarian pekerjaan, pencarian jodoh. Kiranya Engkau selalu senantiasa bersama-sama dengan mereka, supaya jangan ada hikmat manusia di sana ya Tuhan, sehingga mereka salah langkah. Tapi biarlah Engkau perlengkapi mereka, sehingga mereka mendapat jodoh yang baik, pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang dimaksud oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunkan segala salah dan dosa kami. Kami tahu banyak sekali pelanggaran yang kami perbuat, tapi kami yakin dan percaya oleh karena penderitaan Tuhan mati di kayu salib, kami semua diselamatkan. Doa dan permohonan ini sangat jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan mau menyempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Dengarlah nats Alkitab dari surat 2 Korintus 9 ayat 12 yang berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan secara transfer bank atau membawa langsung ke sekretariat GPIB Sola Gracia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan PKJ 146, bawa persembahanmu.
Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap keluarga dimanapun kami berada. Kepadamu kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah kami ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 422. Bapak Ibu, saudara-saudara, ibadah kita akan segera usai. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Dan kini terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.